Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya untuk kelas 7 semester genap. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar ke-3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Mari kita mulai. Sebelumnya kita mengenal dulu. Interaksi adalah hubungan yang dilakukan oleh makhluk hidup, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik berarti berupa benda tak hidup. Sehingga interaksi makhluk hidup dengan lingkungan adalah interaksi yang terjadi pada makhluk hidup dengan komponen biotik atau komponen abiotik. Nah, dapatkah ini disebut sebagai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Nah, kita lihat pada gambar ada kupu-kupu yang hingga pada bunga. Kalau kita perhatikan, kupu-kupu merupakan makhluk hidup, sedangkan bunga adalah komponen biotik pada lingkungan, sehingga bisa dikatakan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yeay! Mari kita lanjutkan. Ada berbagai macam bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama kita kenal dengan simbiosis. Ada 3 jenis, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kemudian ada kompetisi atau persaingan, ada predasi atau memangsa, dan netralisme, keadaan di mana tidak saling mengganggu antara organisme. Mari kita bahas. Nah, simbiosis. Ketika kita melihat ikan Nemo dan anemon, lebah madu dan bunga, serta kerbau dan burung jalak, mereka adalah termasuk simbiosis mutualisme, di mana kedua organisme saling mendapatkan keuntungan. Ikan Nemo memperoleh keuntungan mendapatkan habitat atau rumah di anemon, sedangkan anemon tubuhnya dibersihkan oleh ikan Nemo dari sisa-sisa makanan. Lebah madu mendapat keuntungan nektar, sedangkan bunga diserbuki oleh lebah madu. Kerbau mendapatkan hilangnya kutu dari tubuhnya, sedangkan burung jalak mendapatkan tumpangan dari tubuh kerbau. Berikutnya, nah, ada ikan hiu dan ikan remora, pohon dan anggrek, pohon dan paku tanduk rusa. Nah, contoh tersebut merupakan simbiosis komensalisme, yaitu di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan satunya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Ikan hiu, dia tidak merasa dirugikan ketika adanya ikan remora di sekelilingnya. Pohon tidak merasa dirugikan dengan keberadaan anggrek yang tidak mengambil sari makanan, dan pohon tidak dirugikan karena adanya paku tanduk rusa yang tidak mengambil sari makanannya. Mereka hanya menumpang. Nah, ini yang terakhir, ada cacing pita pada usus manusia, nyamuk pada tubuh manusia, dan bunga Rafflesia arnoldi dengan lingkungannya. Mereka termasuk simbiosis parasitisme, di mana satu organisme merasa untung sedangkan satunya dirugikan. Cacing pita untung pada usus manusia, tapi usus manusia rugi karena dia rusak. Nyamuk untung mendapatkan darah, bunga Rafflesia untung mendapatkan makanan dari pada lingkungan sekitarnya atau organisme inangnya. Nah, berikutnya ada kompetisi. Di sini kita melihat ada singa yang saling bersaing dan ayam jago yang saling bertarung. Berarti kompetisi adalah persaingan antara individu makhluk hidup, baik dalam hal untuk mencari pasangan atau memperebutkan wilayah. Nah, ini gambaran kompetisi yang terjadi pada kuda Nil di lingkungan habitatnya. Berlanjut dengan predasi. Nah, ada singa yang memangsa zebra, burung elang memangsa kelinci. Predasi berarti memangsa hewan lainnya.
Berarti satu hewan sebagai predator, sedangkan hewan lain sebagai hewan buruan. Nah, ini contoh dari proses bagaimana singa memangsa daripada zebra di alam terbuka. Sesi terakhir yaitu netralisme, di mana antar organisme tidak saling mengganggu meskipun hidup di tempat yang sama. Kita melihat di lapangan ada ayam dan rumput sama-sama mencari makan di lapangan, tapi mereka tidak saling berebut atau tidak saling mengganggu. Nah, di dalam suatu habitat kita akan mengenal peristiwa makan dimakan. Ada rantai makanan, jaring makanan, dan peranan organisme. Lingkungan tempat hidup suatu makhluk hidup disebut dengan habitat. Contoh, ada ikan, habitatnya di air, ular habitatnya di sawah atau hutan, dan yang lainnya. Dalam suatu habitat akan dijumpai beberapa organisme yang kemudian saling memakan dalam rangka perebutan energi yang disebut rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, tentang rantai makanan. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan proses yang terjadi pada rantai makanan di ekosistem sawah, di mana kita menemukan ada padi. Nanti padi dimakan oleh burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah dimakan oleh burung elang. Lalu ketika burung elang sudah mati, akan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, penguraian zat organik nanti dari burung elang akan digunakan oleh padi untuk proses fotosintesis. Nah, perputaran ini disebut rantai makanan, yaitu peristiwa makan dimakan organisme dalam suatu habitat. Selain pada ekosistem padi, kita juga akan menemukan rantai makanan pada ekosistem laut dalam, di mana kita melihat pada gambar menemukan bahwa ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Itu pada rantai makanan di laut dalam. Nah, lebih kompleks dari rantai makanan, kita akan mengenal jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari rantai makanan yang ada dalam suatu habitat dan saling berkaitan. Kita lihat dalam gambar di samping, kita menemukan bahwa ada beberapa rantai makanan di situ. Kita lihat ada pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Ada juga pohon dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Ada juga rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Nah, itu beberapa rantai makanan dan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, membentuk seperti jaring, namanya jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi di sini. Ada tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Ada tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan kucing hutan dimakan singa. Ada tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, itu nanti di sini kita akan menemukan ada satu organisme dapat memiliki dua peran sekaligus. Kita lihat serigala, dia bisa berperan menjadi dua peran. Apa itu? Nah, kita bahas dulu tentang peranan organisme atau individu dalam suatu ekosistem. Satu, ada produsen sebagai pembuat makanan atau dapat berfotosintesis. Dua, sebagai konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri. Ada konsumen tingkat 1, yaitu yang pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2, yaitu pemakan daging atau pemakan konsumen tingkat 1. Ada konsumen tingkat 3, yaitu pemakan konsumen tingkat 2. Dan seterusnya hingga tercipta konsumen puncak. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Dia yang menguraikan ketika konsumen puncak sudah mati. Nah, penguraian zat ini akan digunakan untuk proses fotosintesis. Lebih jelasnya mari kita lihat pada rantai makanan berikut.
Di sini kita lihat rumput sebagai produsen karena dia dapat melakukan fotosintesis. Ada rusa sebagai konsumen tingkat 1 karena dia merupakan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Ada harimau sebagai konsumen tingkat 2 karena dia merupakan pemakan konsumen tingkat 1 atau karnivora, pemakan hewan. Ada bakteri sebagai pengurai yang bertugas menguraikan sisa-sisa harimau yang telah mati menjadi zat organik sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau produsen. Dalam satu jaring-jaring makanan, satu organisme dapat memiliki peran yang sama atau berbeda, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh, organisme elang di dalam jaring makanan pada gambar memiliki peran yang sama pada semua rantai makanan, yaitu tingkat 4. Yang kedua, ada kucing hutan. Dia bisa memiliki peran yang berbeda. Ada dia sebagai konsumen tingkat 2 pada rantai makanan tumbuhan, kelinci, kucing hutan, singa. Ada dia sebagai konsumen tingkat 3 pada rantai makanan tumbuhan, tikus, burung hantu, kucing hutan, serigala, singa. Tentang peristiwa makan dan dimakan, kita terakhir membahas tentang yang namanya piramida makanan. Nah, yang namanya piramida ya bentuknya mirip piramid. Kalau kita lihat gambar, di bagian paling bawah merupakan jenis produsen, di mana organismenya jumlahnya paling banyak dibandingkan organisme yang lain dalam rantai makanan. Semakin ke atas, organisme itu jumlahnya semakin sedikit. Kita lihat produsen digambarkan dalam trofik pertama atau tingkatan pertama. Konsumen 1 sebagai trofik kedua, konsumen kedua sebagai trofik ketiga, dan seterusnya. Ketika berbicara tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita tidak akan lepas dari berbicara antara interaksi manusia dengan ekosistem yang ada. Pada beberapa habitat, interaksi manusia menyebabkan suatu kerusakan lingkungan. Kita lihat pada gambar adanya kerusakan pada hutan, ekosistem hutan. Nah, ini akan menyebabkan suatu gangguan yang terjadi pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan dan interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Nah, ini merupakan contoh kerusakan lingkungan juga yang ditimbulkan oleh ulah manusia akibat pembuangan limbah secara sembarangan di perairan, menyebabkan ikan-ikan mati, sehingga rantai makanan di dalam ekosistem air menjadi terganggu. Ada lagi, nah ini contoh peristiwa namanya eutrofikasi, di mana tumbuhan air mengalami pertumbuhan yang sangat subur dan pesat akibat di perairan banyak kandungan pupuk, terutama yang mengandung unsur fosfat. Nah, banyaknya tumbuhan air yang hidup ini menyebabkan ikan-ikan yang tumbuh di perairan mati karena kekurangan oksigen dan sinar matahari. Akibat adanya perubahan pada ekosistem tersebut, maka muncul istilah yang namanya dinamika populasi, yaitu perubahan jumlah populasi bisa bertambah atau berkurang di suatu daerah. Apa faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya dibagi dua. Satu, abiotik. Nah, dalam hal ini karena perubahan iklim, bencana alam, kurangnya pangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada biotik, karena adanya interaksi predasi atau predator memangsa, atau adanya interaksi kompetisi, saling bersaing dalam suatu habitat. Mari kita ambil contoh. Nah, dalam ekosistem laut dalam, kita lihat ada rantai makanan di situ. Kita ambil contoh, ketika ikan tuna ditangkap secara besar-besaran oleh nelayan untuk keperluan konsumsi mereka, maka dalam rantai makanan tersebut
ikan hiu akan kehilangan sumber pangannya. Lama-kelamaan ikan hiu akan mati karena sumber pangannya sudah menipis. Sedangkan di sisi lain, ikan makarel yang merupakan santapan ikan tuna, dia akan bertambah banyak karena tidak ada predator yang memangsa populasinya mereka. Nah, itulah contoh dari dinamika populasi dalam ekosistem. Pembelajaran pada materi ini sudah selesai. Nah, kita sudah membahas tentang bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, rantai makanan dan peristiwa makan dimakan, pola interaksi manusia dengan lingkungannya, dan dinamika populasi. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sekian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.